kesempatan yang baik ini. Seperti pujian ini, kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang Tuhan sudah panggil dan Tuhan sudah pilih ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan
tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, pada kesempatan yang baik ini kembali kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Biarlah isi hati-Mu Tuhan dicurahkan melalui hamba firman-Mu ini. Urapi setiap kami Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, hari ini Selasa, 6 Februari 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Ya, baik. Waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kepada hambanya, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim. Ya, pada pagi hari ini saya mengucapkan syukur, puji Tuhan, semua pasti dalam keadaan baik-baik. Ya, kita percaya bahwa apa dicanangkan di dalam gereja BMC, yaitu bahwa kita ini akan menuai besar-besaran tahun 2024. Saya percaya penuaian ini juga ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Apapun berkat Tuhan secara jasmani dan rohani akan kita tuai secara besar-besaran. Saya percaya bahwa judul khotbah saya pada renungan pagi hari ini, takaran berkatmu tidak mungkin tertukar, ya. Takaran berkatmu tidak mungkin tertukar. Saudara, kalau kita baca di dalam Ulangan 28, berkat Tuhan dalam Ulangan 28 dikatakan, jika engkau mendengar baik-baik, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Jadi berkat itu akan datang, saudara, jika kita mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu baik-baik, saudara. Saudara,
kita tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, karena di dalam hidup ini ada berbagai suara. Suara manusia, suara diri kita, suara iblis, suara Tuhan. Dan masing-masing suara itu berperan di dalam setiap kehidupan kita kepada siapa kita mendengarnya. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, ini suara ini sangat menentukan berkat yang kita terima. Kalau kita mendengar suara diri kita sendiri, kita bisa jatuh bangun. Kalau kita mendengar suara iblis, itu awal kejatuhan. Kalau kita mendengar suara orang, saudara, kita bisa bimbang dan ragu. Tapi kalau kita mendengar suara Allah, itulah awal daripada mujizat. Ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, Allah mengucapkan perkataan berkat dan kutuk. Dikatakan maka segala bangsa di bumi ini akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saudara, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Saudara, dan kalau kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, firman Tuhan mengatakan, dan kita tidak beribadah kepadanya, maka kita akan mengalami sebaliknya, yaitu kita akan mengalami kutuk, saudara. Kutuk itu akan datang kepada kita. Saudara, pertanyaannya, adakah orang yang sanggup melaksanakan semua perintah Tuhan? Tidak ada yang gagal satupun dengan setia seumur hidupnya. Ada enggak orang yang sanggup melaksanakan semua perintah Tuhan? Tidak ada yang gagal, ya, seumur hidupnya. Saudara, enggak ada. Alkitab mengatakan semua orang hidup di bawah hukum Taurat, hidupnya ada di bawah kutuk. Tetapi ada satu kabar baik, bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tidak ada lagi kutuk yang datang kepada kita, hanya berkat yang datang kepada kita. Secara manusia memang kita tidak mungkin, tetapi kalau Tuhan Yesus sudah menebus kita dari hukum Taurat, kita sanggup melakukannya. Hari ini kita belajar tentang kunci bagaimana berjalan di dalam berkat Tuhan yang dikatakan dalam Ulangan 28. Kita lihat kitab Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu, maka berkat ini akan datang padamu. So, dengarkan suara Tuhan Allahmu, saudara. Jangan sampai kita ini tidak pernah mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Lewat kalau kita bersekutu dengan Dia. Jadi sebelum berkat itu datang terlebih dahulu, kita harus apa yang kita lakukan? Kita harus sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Saudara, dikatakan, kalau kita setia melakukan segala perintahnya, saudara, kesetiaan ini perlu, saudara. Banyak orang yang tidak setia. Waktu dalam keadaan susah, doa sungguh-sungguh. Tapi setelah diberkati, dia tidak setia.
Saudara, berkat pertama di dalam Ulangan 28 ayat 3 dikatakan, engkau akan diberkati di kota dan diberkati engkau di ladang. Artinya apa? Artinya dimanapun kita berada, baik itu di kota maupun di ladang, tidak peduli posisi kita ada di mana, tidak peduli pekerjaan kita apa, tidak peduli. Saudara, dikirim kemanapun tidak peduli, karena kita percaya dimanapun kita berada, kita akan ada di dalam berkatnya Tuhan. Ada banyak orang yang setiap minggu minta didoakan, Pak, tolong saya doakan supaya saya tidak dimutasi. Pak, tolong didoakan supaya kerjaan saya tidak dipindah. Saudara, ingat, kemanapun kita pergi, saudara, dimanapun kita ditempatkan, kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat itu bukan ada di kotanya, berkat itu bukan di pekerjaannya, bukan itu di tempatnya, tapi berkat itu sudah disediakan di dalam diri kita. Saudara, di dalam 28 ayat 4 dikatakan, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandunganmu, kandungan dombamu. Saudara, artinya apa? Semua yang kita miliki, ya, buah kandungan, hasil ternak, buah kandunganmu, hasil ternakmu, itu semua pasti diberkati, termasuk anak-anak kita akan diberkati. Saudara, anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang hormat pada orang tua. Semua yang ada milik kita itu diberkati. Diberkati buah kandunganmu, hasil ternakmu, hasil sapimu. Semua artinya semua itu diberkati. Apa yang kita miliki diberkati. Saudara, kalau kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 11, juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan, saudara, dalam buah kandunganmu, dalam ternakmu, hasil bumi. Saudara, tanah yang dijanjikan Tuhan dan sumpah pada nenek moyang. Saudara, kita akan diberkati bukan saja kualitas, tapi kuantitas. Saudara, diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Kita lihat janda Sarfat yang pada musim kelaparan hanya menyimpan segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah diolah makanan itu dikatakan mereka akan mati. Tapi karena dia diberkati Tuhan, maka ada persediaan makanan yang tidak pernah habis. Saudara, ketika janda Sarfat ini memberkati saudara, maka tepungnya tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli tidak pernah kurang, saudara. Demikianlah kalau Tuhan memberkati kita, bakul kita, tempat adonan kita, maka kita tidak akan pernah kehabisan. Kita tidak akan pernah miskin. Kita tidak akan pernah kekurangan. Apa yang kita miliki, Tuhan berkati dengan kelimpahan. Saudara, katakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar. Saudara, perhatikan baik-baik. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, ya, dan diberkati pada waktu keluar. Masuk dulu baru keluar. Saudara. Kita akan diberkati di dalam rumah kita dulu. Terlebih di dalam rumah kita. Masuk di dalam rumah dulu. Kemudian baru diberkati di luar dalam pekerjaan kita. Keluarga dulu yang diberkati, baru pekerjaan. Artinya, buat Tuhan keluarga itu penting. Itu sebabnya mujizat pertama Yesus lakukan menyembuhkan orang sakit, ya. Bukan membangkitkan orang mati, tapi mujizat pertama yang Yesus lakukan yaitu mengubah air menjadi anggur di dalam sebuah keluarga. Demikian juga kalau keluarga itu pertama kali diciptakan oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Alkitab ini dimulai dengan perkawinan, ya, Adam dan Hawa, dan Alkitab diakhiri dengan perkawinan dengan anak domba, saudara. Oleh karena itu keluarga ini penting. Kalau keluarga kita rukun, saudara, maka di sanalah berkat Tuhan curahkan. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu memberkati pada waktu masuk, artinya dalam keluarga, kemudian waktu keluar di tempat pekerjaan kita. Kenapa demikian? Karena keluarga itu adalah terutama bagi Tuhan, sangat diutamakan oleh Tuhan. Saudara, dikatakan Ulangan 8 ayat 18.
Tapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan memperoleh kekayaan. Saudara, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikatkan kepada nenek moyangmu. Di sini dikatakan engkau harus ingat kepada Allahmu. Sebab apa? Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan di sini adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, saudara, ketika suami istri bersatu, maka di situ ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mazmur mengatakan seperti minyak di kepala meleleh ke janggut dan ke leher jubah Harun. Sebab di sanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan turun. Saudara, Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah oleh. Saudara, dikatakan bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Ya, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripada. Kita perhatikan baik-baik. Tuhan tak akan pernah membiarkan musuh maju berperang kita. Untuk kita terpukul. Bersatu jalan mereka menyerang engkau. Di sini dikatakan bersatu jalan. Kenapa? Karena iblis itu hanya punya satu jalan untuk menyerang kita. Mungkin kita berkata, iblis serang keluarga saya, iblis serang perkawinan saya, iblis serang tubuh saya, kesehatan saya, pekerjaan saya, usaha saya, bisnis saya, karir saya, pelayanan saya. Saudara, iblis itu serang di berbagai arah. Saudara, enggak. Alkitab mengatakan iblis itu hanya punya satu jalan. Dia hanya punya satu jalan untuk menyerang kita. Saudara, melalui apa? Melalui hati kita yang gelisah, hati kita yang khawatir, dia masuk, saudara. Saudara, tapi 1 Petrus 5:7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu pada Tuhan, sebab Ia yang melihara kamu. Saudara, bahwa berjaga-jaga lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Saudara, kita katakan iblis itu mengaum-ngaum, ya. Kalau kita nonton di Discovery Channel, singa yang mau menerkam masanya tidak pernah mengaum-ngaum, saudara. Singa itu mengendap-endap mendekati mangsanya. Setelah cukup dekat, langsung diterkam, langsung digigit. Tapi kita dikatakan singa itu mengaum-ngaum. Karena apa? Singa yang dikatakan mengaum ini singa sudah tidak punya gigi, singa sudah ompong, sudah tidak ada cakarnya, saudara. Sebenarnya kita tidak usah takut. Dia mengaum-ngaum itu menakuti kita, saudara. Dan siapa yang bisa ditakut-takuti, yang bisa tetap, yaitu orang yang khawatir, orang yang suka takut. Saudara. Itu sebabnya Petrus mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia memelihara engkau. Jangan gelisah dan gentar. Satu hal yang harus kita jaga adalah hati kita jangan gelisah, jangan gentar, relax, ya. Dikatakan bertujuh jalan. Kenapa 7? 7 itu angka relax, 7 angka sempurna, saudara. Kita lawan dengan relax, ya. Nggak usah takut, nggak usah gelisah, relax, saudara. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari kepadamu. Saudara, angka 7 itu rest, saudara. Dikatakan Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan berkat atasmu. Artinya bukan berkat itu bukan kita yang mencari. Bukan kita mengejar berkat, tapi Tuhan perintahkan berkat itu pada kita. Saudara, kebanyakan kita terjadi sebaliknya. Kita kejar-kejar berkat. Sampai minggu nggak bisa kerja karena harus kerja, saudara. Nggak bisa ke gereja karena harus kerja, saudara. Saudara, kita tahu kita semua butuh uang. Kita memang hidup butuh uang. Tapi ingat baik-baik, Tuhan akan memberikan berkat atas kita.
Saudara, bukan kita yang kejar-kejar berkat sampai kadang-kadang minggu nggak bisa ke gereja. Karena apa? Mengejar berkat. Ulangan 28 ayat 9-10. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat yang kudus seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepadamu. Saudara, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkan, maka segala bangsa di bumi akan melihat nama Tuhan disebut atasmu, sehingga mereka takut padamu. Alkitab mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya memberitakan perbuatan ajaib. Kita ini diangkat, saudara, dari gelap pada terang, dipisahkan dari gelap pada terangnya, dari dunia menjadi miliknya Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, perbuatan yang ajaib. Artinya kita ini, di tangan kita ini ada kuasa. Kalau kita menumpangkan tangan orang sakit, dalam nama Yesus orang ini sembuh. Di mulut kita ini ada kuasa. Kalau kita katakan di dalam nama Yesus, apa yang kita katakan terjadi dan kita percaya akan terjadi. Saudara, itu pegang. Sehingga ketika orang melihat perkara besar yang ajaib yang kita lakukan, saudara, orang akan takut dan memuliakan Allah. Kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa dia sembuh? Kok bisa dia mengalami keajaiban? Karena ada tangan Tuhan yang kuasa yang diberikan pada kita. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan pada tanahmu dan memberkati segala pekerjaanmu. Engkau enggak pernah memberi pinjaman kepada banyak bangsa, engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak pernah meminjam. Saudara, dikatakan engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak pernah meminjam. Salah satu berkat yang akan datang pada kita adalah kita tidak minta pinjaman, tetapi kita memberi pinjaman. Saudara, orang-orang Yahudi dahulu mendidik anak-anak mereka sejak kecil untuk tidak meminta pinjaman, tetapi memberi pinjaman. Kenapa? Karena Amsal berkata, kalau kita meminta pinjaman, itu kita ini dianggap sebagai budak. Tapi sebaliknya, kalau kita memberi pinjaman, kita menjadi tuan. Jadi mereka selalu mendidik anak-anak mereka untuk tidak meminta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Saudara, memberi pinjaman, meminta pinjaman tidak salah. Kalau kita minjam uang di bank untuk pengembangan usaha, nggak salah. Tapi jangan sampai kita itu mau bayar, terus nggak bisa pinjam B, bayar untuk A B bayar, pinjam C, terus begitu. Saudara, itu nggak boleh, saudara. Kita boleh pinjam, tapi kita harus konsekuensi untuk membayarnya. Kalau itu untuk pengembangan usaha kita, saudara. Kalau kita ada di dalam Yesus, hal ini tidak akan pernah terjadi karena kita ini adalah orang-orang diberkati Tuhan. Ulangan 28 ayat 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Saudara, apa artinya? Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang disampaikan dengan Tuhan hari ini, dikatakan engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka dikatakan apa yang terjadi hari ini tidak sama dengan besok, saudara. Sebelum berkat datang pada kita, pertama kali lakukan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Sungguh-sungguh dikatakan bahwa Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik. Artinya keadaan hari ini kita tidak sama dengan besok. Kabar baiknya keadaan kita tidak akan turun, tetapi kita naik. Jadi kita enggak konstan. Tuhan memberkati kita. Terus Tuhan akan memberkati kita seperti fajar yang menyingsing. Kita enggak akan turun, kita akan naik, saudara. Karier kita akan naik, saudara. Kita enggak jadi ekor, enggak jadi
kepala, usaha kita akan naik berlipat kali ganda. Neraca kita terus naik, tidak akan pernah turun. Saudara, kita lihat kutuk di atas segala kutuk itu, ya, kutuk yang paling tinggi itu. Kalau saudara, kutuk itu sudah diubah, saudara, menjadi berkat. Saya percaya Tuhan akan membawa kita mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang ditentukan padamu. Dikatakan, perhatikan ke bawah, engkau tidak akan melihatnya lagi. Engkau tidak sama lagi, ya, bahwa engkau tidak akan pernah sama lagi. Saudara, kita lihat kalau Tuhan memberkati kita, kita tidak sama lagi. Kita akan dalam keadaan baik-baik. Saudara, lihat bahwa Tuhan tidak akan membawa engkau ke Mesir. Saudara, pada waktu zaman Ishak, sekalipun terjadi kelaparan, ya, Tuhan berkata pada Ishak, jangan kembali ke Mesir, saudara. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri, tinggallah di negeri sebagai orang asing. Aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Sebab kepadamulah keturunanmu akan diberkati. Di sini Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Artinya apa? Mesir ini berasal dari kata artinya double stress. Stres yang berkelebihan. Jadi dengan kata lain, ketika terjadi kelaparan, Allah berkata pada Ishak, jangan stres, jangan khawatir, ya, karena firman Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Jangan kembali ke Mesir, saudara. Ketika berada di tempat berkat, saudara, kita sekarang ada di dalam keadaan sukacita, kita nggak stres, kita nggak takut, maka percayalah Tuhan akan melimpahi berkat pada kita. Kunci untuk berjalan dalam berkat Tuhan itu adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tetap setia mendengarkan suaranya. Saudara, siapa di antara kita karena kekhawatirannya bisa menambahkan sasa dalam hidupnya. Saudara, ayo kita mau berjalan bersama Tuhan tanpa khawatir. Saudara, waktu kita berkenan kepada Tuhan, kita tidak perlu cari-cari berkat. Ya. Maka keinginan hatimu itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan percayakan banyak hal, saudara. Tuhan berikan kita bahagia kalau kita takut akan Tuhan. Saudara, perkara-perkara yang di luar kendali kita, yang tidak bisa kendalikan, ada di areanya Tuhan. Tuhan akan berikan pada kita. Saudara, kita harus fokus, saudara. Kita jangan sampai tidak fokus pada Tuhan. Apa yang menyebabkan kita nggak bisa terima berkat konstan dari Tuhan? Karena kita tidak fokus pada Tuhan. Ingat, rancangan Tuhan pada kita itu luar biasa. Rancangan yang luar biasa. Satu tujuan masa depan yang gilang gemilang. Saudara, kita lihat bagaimana Yosua. Banyak orang punya potensi, banyak orang punya target, tapi tidak fokus. Tapi kita lihat Yosua, dia punya fokus ke depan. Karena dia pernah diutus Musa, dia mengintai tanah Kanaan. Dia tahu masa depan bangsa Israel. Dia sudah lihat, dia tahu, dia punya fokus di situ. Dia menang, saudara. Kalau kita nggak punya fokus, saudara, untuk fokus pada Tuhan, kita melenceng. Kita akan kehilangan berkat itu. Tapi selama kita fokus pada Tuhan, dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kita lakukan, takaran berkat kita tidak akan pernah tertukar. Saudara, fokus artinya tidak mendua hati. Kadang-kadang orang berserah sebagian, tidak berserah sebagian digandoli. Saudara, orang mendua hati tidak tenang hidupnya. Dia akan seperti gelombang angin yang diombang-ambingan kian kemari. Hidupnya, hatinya tidak jelas, saudara. Dan kalau kita mendua hati, saudara, maka perjalanan kita akan menyimpang, saudara. Karena kita mendua hati. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan yang memberi berkat pada kita, saudara, percayalah, Tuhan itu memberikan kuasa kepada mulut kita. Kita diberi kuasa untuk menciptakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar seperti yang Yesus
lakukan. Saudara, kita bisa melakukan lebih banyak daripada yang kita lakukan. Saudara, kita lihat, kita fokus pada masa depan kita. Pikirkan masa depan kita. Kita jangan pikirkan masa lalu kita. Jangan pikirkan, ayo pikirkan fokus kita. Melihat ke depan. Percaya bahwa segala sesuatu Tuhan yang memberikan. Maka kita akan melakukan segalanya. Saudara, waktu kita taat, ada risikonya enggak? Ada risikonya waktu kita taat, saudara. Tapi saudara, kalau kita taat pada Tuhan, walaupun ada risikonya, tapi kecil. Tapi kalau kita melakukan kehendak sendiri, risikonya sangat besar. Saudara, kita lihat bahwa bangsa Israel bersama Yosua bisa memasuki, saudara, tanah Kanaan. Karena ada perjalanan, ada risikonya, ada pemberontakan, dan sebagainya. Tapi tetap dia bisa maju, konsisten kepada Tuhan. Saya percaya bahwa bagaimana waktu di dalam Yohanes 2, waktu perkawinan di Kana, di situ ada ketaatan, di mana orang-orang mengambil bejana untuk diisi dengan air dari sumur, walaupun ada ketaatan untuk ada susah payah untuk mengambil air, tapi di situ lihat kejadiannya, air berubah menjadi anggur yang manis, tempayan-tempayan diisi penuh dengan anggur yang manis. Hana yang mandul, dia bernasar pada Tuhan, fokus kepada Tuhan, percaya jadi Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Dia diberi anak Samuel walaupun dia mandul. Saudara, ketidakpercayaan membunuh berkat saudara. Ketidakpercayaan dan ketidakfokusan saudara itu membuat takaran berkat saudara berubah. Tapi selama kita fokus, kita percaya, takaran berkatmu tidak akan tertukar. Amin. Saya berdoa untuk kita semua yang ada di Zoom pagi hari ini. Kami percaya berkat-berkat saudara yang Tuhan berikan pada saudara tidak akan tertukar. Biarlah kita mau tetap fokus pada Tuhan, percaya pada Tuhan, taat pada Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Jalan kita tidak serong, kita mau percaya sungguh-sungguh, melakukan, dan pertama-tama mendengar suara Allah. Maka kita percaya berkat-Mu tidak akan pernah tertukar. Engkau diberkati secara luar biasa. Engkau akan menuai dengan cara luar biasa. Menuai berkat rohani dan jasmani. Engkau menuai kesembuhan. Rumah tanggamu akan mengalami damai sejahtera. Berkat Tuhan terjadi dalam rumah tanggamu. Apa yang sudah kau doakan pada tahun 2023, tahun ini Tuhan akan menjawab. Karena percaya Tuhan beserta dengan saudara. Amin.